Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur Nonaktif DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan sidang dilakukan di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Selasa 31 Januari 2017. Dan agenda sidang ini masih mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak jaksa. Sebelumnya dalam sidang ke-6 pada 24 Januari lalu, jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi, 2 orang saksi fakta, diantaranya adalah Yuli Hardi, Lurah Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, dan juga Nurholis Majid, pegawai tidak tetap Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Albi Pratama di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Albi. Albi, sejauh ini seperti apa persiapan jalannya sidang agenda dalam sidang lanjutan Ahok kali ini? Dan kira-kira siapa saja saksi yang akan dihadirkan dalam sidang kali ini? Ya, selamat pagi Alfian dan juga Anissa. Hari ini rencananya sidang dari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan kembali dilanjutkan. Di mana hari ini merupakan sidang ke-8 yang juga akan dilakukan di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan. Rencananya hari ini agenda yang akan dilakukan dalam persidangan adalah memanggil sejumlah saksi yang mana ini merupakan saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dan rencananya akan ada 5 orang yang nantinya akan dihadirkan untuk dimintai kesaksian ataupun keterangannya dalam persidangan. Antara lain adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat yaitu Ma'ruf Amin, lalu 2 orang nelayan dari Pulau Panggang atas nama Zainuddin dan juga Sahbudin yang pada saat Ahok saat itu melakukan pidato pada tanggal 27 September berada di lokasi dan untuk dimintai keterangan terkait dengan kesaksiannya yang dimana ada kata-kata dari Basuki Cahayapurnama yang dianggap ataupun diduga melakukan penodaan agama seperti itu. Lalu ada nama Dahlia SAG yang merupakan anggota dari KPU Provinsi DKI Jakarta dan juga 1 orang atas nama Ibnu Baskoro yang merupakan saksi pelapor. Dan dari atas nama Ibnu Baskoro ini sudah 3 kali sidang tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu pihak dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama sendiri rencananya akan meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan Ibnu Baskoro sendiri secara paksa. Karena jika tidak memenuhi panggilan dari majelis hakim maka bisa saja itu dipidanakan oleh pihak dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasalnya Ibnu Baskoro sendiri berdomisili di wilayah DKI Jakarta sedangkan beberapa saksi pelapor lain berada di luar Jakarta dan sudah memenuhi panggilan dari pihak majelis hakim sendiri untuk memberikan keterangan ataupun kesaksian. Sementara itu sampai saat ini memang sidang masih dijadwalkan akan dilakukan pukul 9 waktu Indonesia Barat, tidak jauh berbeda dengan sidang yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Alfian dan juga Anissa. Ya, Albi, bagaimana dengan kondisi pengamanan di sana? Ada berapa jumlah personel yang dikerahkan untuk mengamankan sidang hari ini? Apakah ada yang berbeda dari sidang-sidang sebelumnya? Ya, terkait dengan pengamanan tak ubahnya dilakukan seperti sidang-sidang sebelumnya, mulai sidang pertama sampai dengan sidang ke-7. Nantinya akan ada sekitar 2.500 personil aparat gabungan dari TNI dan juga Polri, khususnya dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Selatan yang akan ditempatkan di wilayah yang ada di kawasan Kementerian Pertanian di kawasan Jakarta Selatan ini. Nantinya pihak kepolisian ataupun aparat sendiri akan memberikan 4 lapis penjagaan, mulai dari bagian terdalam di ruang sidang sendiri, lalu di kawasan halaman tempat gedung Kementerian Pertanian di mana nantinya pihak kepolisian akan bekerja sama dengan wartawan yang meliput jalannya persidangan sendiri. Lalu di areal terluar dari gedung Kementerian Pertanian untuk menjaga agar massa yang pro ataupun kontra tidak masuk sampai ke halaman gedung. Lalu di bagian jalan raya nanti karena nantinya pihak kepolisian akan memberikan batas antara pihak yang pro terhadap Gubernur Nonaktif Ahok dan juga kelompok yang kontra seperti itu. Karena memang seperti sidang yang sudah-sudah, selalu ada 2 kelompok yang berbeda dan mereka saling berorasi untuk ada yang menentang dan juga ada yang mendukung terkait dengan persoalan seperti ini. Dan nantinya pihak kepolisian memang sudah melakukan rekayasa lalu lintas untuk kendaraan-kendaraan dari arah Mampang menuju ke Ragunan dan juga sebaliknya. Dan itu sudah diberlakukan sejak pukul 3 pagi tadi, di mana arus lalu lintas di Jalan Raden Mas Harsono sendiri sudah ditutup. Jadi sehingga kendaraan yang dari arah Mampang untuk menuju ke arah Ragunan dibelokkan terlebih dahulu menuju Jalan Simatupang yang ke arah Tanjung Barat seperti itu, lalu diputerbalikan untuk bisa kembali ke arah Ragunan. Sementara untuk bus Transjakarta dari arah Kuningan menuju ke Ragunan tidak dapat melintas terlebih dahulu kecuali kendaraan bus Transjakarta dari arah Ragunan diperkenankan untuk terus melaju menuju ke arah Mampang dan juga Kuningan karena memang banyak sekali para pekerja ataupun karyawan
yang hendak melakukan kegiatan bekerja mereka sehari-hari dari wilayah selatan menuju ke arah pusat ataupun utara. Begitu Alfian dan juga Anissa. Ya baik, terima kasih Albi Pratama melaporkan langsung dari Kementerian Pertanian Jakarta Selatan.